Bu, sampean ki jane cek saya ngompor ambi aku. Loh, nyapa kok sampean ngomong ngono? Aku takok, sampean iki seneng ambi aku. Nyapa to iki seneng. Lek senengmu hakiki kuwi donya akhirat ambi aku. Lek ora gak ngerti aku. Mungkin aku surga aku gak ngerti kuwi. Lho nyapa to kok ngono kuwi? Kon tutup aurat ora gelem. Lho iya nggih. Wah, ngoten tutup aurat. Kamu suruh wiridan aja enggak mau. Suruh baca Quran, suruh taklim enggak mau. Bu, dari mana? Ini belikan jajan ke anak-anak. Oh, itu berarti kamu itu cinta sama anak. Iya, bohong. Bohong gimana? Kalau anak kamu dibakar di neraka bagaimana? Iya, makanya hidupkan taklim. Anak-anak kita ini kalau nggak dengarkan taklim akan dengar pengajaran orang-orang kafir. Ayo salim, kita taklim hidup. Terkadang orang rumah itu perlu digitukan, Pak. Dikasih sentuhan-sentuhan gitu, sentuhan-sentuhan gitu. Masya Allah, la ilaha illallah. Tapi harus ada ngopinya. Setelah itu ya harus ada ngetehnya gitu. Itu ya Pak Arif. Jadi untuk menjaga mereka adalah kita kondisikan mereka selalu dalam keimanan, dalam ketakwaan. Itu nanti yang menjadikan mereka selamat di neraka. Dalam hadis dikatakan wahyu bersih dari Allah SWT yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umat. Nah, itu Rasulullah kemudian turun, sahabat turun seperti diskusi kita, termasuk kita yang tingkatannya sekitar ini. Nah itu apakah juga hakikatnya dari Allah apa ada usaha kita juga? Namanya ketaatan adalah imtisalul awamirillah wajtina bin nawahi. Yang namanya taat adalah mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kemudian andaikan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu apakah terkeluar dari diri kita ataukah murni dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah secara hakikat itu adalah hadiah dari Allah, pemilihan oleh Allah atas kehendak Allah. Itu hakikatnya, Mbah. Tetapi syariatnya kita sedang mengamalkan status ikhtiar. Karena memang kenyataannya kita ini hidup dalam kondisi ikhtiar, bisa milih. Di depan kita itu ada susu, ada khamr, ada madu, ada racun, pilih madu. Berarti ketika milih madu resikonya sehat, ketika milih racun resikonya mati. Ketika milih susu resikonya halal, ketika milih khamr resikonya haram. Lah ini syara, secara syara itu orang ada norma-norma hukum. Ente diparingi hati itu sifat bisa memilih. Dan ternyata antum menjatuhkan pilihan kepada ketakwaan, pahala bagimu. Ini kajian syariatnya begitu. Tetapi hakikatnya memang panjenengan diberi maunah, diberi pertolongan untuk ngambil yang positif begitu. Sehingga setelah beramal kita baca la haula wala quwata illa billah.
Aku bisa menghindarkan diri dari perkara yang buruk dan bisa menuju kepada perkara yang baik. Ini pun juga murni dari Allah. Gitu nggih, Mbah? Gitu. Nggih. Untuk yang terbaik dalam mukadimah itu apa yang kita sebutkan? Mukadimah mana, Mbah? Mukadimah kita menyampaikan ya, gitu kan? Yang lahir sakatum, ada yang romakum, Nggih. Nggih. Dalam bayan itu kan biasa nggih, di depan bayan itu ada mukadimah baca apa? Baca ayat. Innal hamdalillah, itu hamdalah sholawat. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Ini sebenarnya adalah materi tabligh tadi, Mbah. Jadi jenengan di situ mau ngapa gitu. Kalau itu pas walimatul urus, ya baca, silakan antum membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhirih. Lah kalau jenengan pas di situ itu akan memberangkatkan jenazah kematian itu, ya bacalah ayat-ayat apa? Kematian. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan meninggal. Lah gitu, itu namanya pas. Itu kalau dalam balaghah namanya muhtadul hal. Pembicaraan yang sesuai dengan materi. Lah nanti kalau misalkan pas bahas mengenai dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ngomong masalah mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu bahas mengenai lah ngoten terus disesuaikan dengan materinya. Nah itu tadi yang tak sampaikan pertama, materi penyampaiannya itu apa gitu. Tapi yang pas jangan sampai acara walimatul urus antum baca kullu nafsin dha'iqatul maut. Waduh, orang-orang teriak, waduh ini lagi gembira kamu ngajak mati. Jangan. Itu bener neng boten pas. Nggih, mboten pas niku. Giliran ketika menyiapkan mayat mau diberangkatkan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, ngajak poligami. Wah, ini salah. Iya, Qur'annya benar, bagus, tetapi enggak pas. Enggak muhtadul hal gitu. Contoh kalau minum kopi wadahnya begini, oke lah. Kalau minum kopi wadahnya ember besar gitu, ya kurang apa ya, kurang tepat, nah, gitu loh, Mbak. Nah, makanya untuk ini harus pas materinya, Mbak. Nanti buka-buka referensi gitu. Terus di sini ada sisi lagi dalam bertabligh. Memang Nabi itu memiliki sifat tabligh, menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Tetapi ada poin-poin itu yang disembunyikan karena memang nggak diperintah untuk menyampaikan. Seperti mungkin kondisi hati Nabi, suasana hati Nabi itu kan nggak semua diungkapkan dong. Keluar hanya 1-2 ungkapan, tapi yang dirasakan Nabi itu lebih dari apa yang diucapkan. Contoh seperti itu. Atau apa yang Nabi risaukan itu ya enggak semua sampai kepada umat. Karena memang itu untuk kerisauan Nabi begitu. Kemudian bagi kita, kalau yang disampaikan Nabi jelas nih, sekarang Nabi menyampaikan seluruh agama beleng kepada kita komplit. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Terus kita disuruh menyampaikan. Lah, ini hikmahnya
menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ini penting. Ini penting. Orang yang baru mau sholat itu ya disampaikan aja pentingnya sholat, fadilah-fadilahnya sholat. Nggak usah disampaikan ini Pak, langsung disampaikan orang itu kalau yang tinggi-tinggi sampai ini ngomong apa nggak jelas. Yang namanya akad nikah itu merupakan ilmu syar'i. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan itu juga hukum syar'i. Tetapi kalau anak-anak TK, yaitu nggak usah diajari itu dulu. Mereka diajari bagaimana berwudu, bagaimana baca Quran, bagaimana sholat, dan begitu. Bukannya nggak kita menyampaikan, perlu ada jenjang, perlu ada penataan dalam penyampaian, gitu. Nanti kalau kita bisa demikian, jadinya kita bijaksana. Kita berbicara dengan teman itu seperti ini lagunya. Berbicara dengan orang tua, atasan seperti ini modelnya. Berbicara dengan anak buah bawahan lebih muda, kayak begini nanti versinya. Ngomong di depan umum yang belum kita kenal, bagaimana? Lah itu nanti harus bisa menyesuaikan. Itu masuk pada hikmah nanti. Kalau belum disampaikan itu bukannya menyembunyikan, tetapi nunggu waktu yang tepat. Niki bahasa Arabnya dilanjut nopo terus Pak? Atau terus nanti? Oke, pokoknya saya selalu membawa loh ya. Tapi ini alhamdulillah dengan materi yang di sini kita sudah juga tanpa terasa jenengan mendengarkan banyak bahasa Arab juga, banyak bahasa Arab juga. Seorang Rasul wajib menyandang sifat cerdas. Sampai di sini ada yang tanya Pak sebelumnya, monggo. Ngopi monggo. Ada seperti perkataan ini minta contoh saja. Baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Tapi yang jelas baik bagi Allah belum tentu baik bagi, sudah tentu baik bagi manusia. Ini untuk contoh-contohnya mungkin bisa di. Ayatnya ini Pak. Nah ini Pak, kalau mau membaca ayatnya ini kan saya mau ngomong mengenai materi ini, maka saya ambil ya. Oh ketemu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadangan mungkin saja engkau ini benci mengenai suatu perkara, suatu kejadian, padahal itu bagus menurut Allah untukmu. Dan terkadangan engkau ini menganggap perkara itu bagus untuk kamu, tetapi padahal menurut Allah itu tidak maslahat, nggak baik bagimu. Allah yang maha tahu dan kamu tidak tahu. Begitu. Jadi begini, ada dua level di sini nggih. Level pertama adalah level yang sama-sama halalnya. Contoh, panjenengan doa kepada Allah, Allahumma uang banyak, Allahumma duit banyak gitu.
Allahumma duit banyak, uang banyak, kaya raya. Misalkan begitu, ada seseorang doa demikian tapi kondisinya tetap aja standar, lempeng ya. Kendaraannya tetap itu, rumahnya tetap itu, makannya istiqomah itu, anaknya juga ya begitu aja, istrinya ya hanya itu saja gitu, nggak berubah, nggak nambah, istiqomah itu kan aman, lempeng. Aku ini udah minta kaya ke Gusti Allah kok nggak dikasih. Gusti Allah gimana tuh nggak tahu. Padahal aku ini punya satu pemahaman, kalau aku ini kaya, aku ini bisa begini loh. Aku bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, bisa nyumbang sana, nyumbang sini, bisa. Kan begitu ya? Dan itu bukan hanya 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Saya misalkan doa begitu. Nah, ini yang seperti ini, awas jangan suudzon kepada Allah. Mungkin Allah tidak mengabulkan doa saya yang semacam itu karena Allah tahu bagusnya aku itu kalau seperti ini. Kalau sampai aku ini dikasih duit oleh Allah yang banyak, mungkin nggak seperti yang tak bayangkan, aku akan begini tadi itu buat. Malah hal-hal negatif yang akan saya lakukan dengan duit yang sebanyak tadi yang tak inginkan itu. Lah sebagai gantinya selama 2-3 tahun itu aku masih tetap sehat, masih bisa ke masjid, bisa ngaji, istriku tetap aja aman, terkendali, anakku yang ngaji indah, makan seadanya tapi oke. Coba temannya ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang kena. Ini mungkin saking sayangnya kepada kita ini Allah Azza wa Jalla, Allah nggak memberikan persis materi apa yang kita minta, tetapi Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan apa? Diberi kesehatan, diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kenikmatan dalam beribadah, diberikan ketetapan iman dan amal. Ini merupakan perwujudan dari pengkabulan doa Allah kepada kita. Makanya jangan sampai suudzon, jangan sampai berprasangka buruk begitu. Ya Allah, ya Allah, hilangkanlah sakit dari diriku ya Allah, hilangkanlah sakit dari diriku ya Allah. Pokoknya dia itu, mungkin saya punya sakit encok atau sakit apa gitu, sakit aduh. Ya Allah, hilangkan ya Allah, hilangkan. Padahal aku ini ya Allah kalau sembuh, aku ini pokoknya mau dakwah sungguh-sungguh. Aku mau ke masjid, mau gini, mau pokoknya begitu. Kok sudah setahun 2 tahun tetap aja begini ya, nah aku ini gimana tuh Ustaz? Kita berpikir bahwa kalau kita sehat, fresh seperti zaman yang muda dulu, kita akan lebih baik. Tapi Allah nggak begitu. Allah menetapkan sakit itu pada kita karena Allah tahu kalau kamu sampai sehat, enggak, kamu nggak akan seperti yang kamu pikirkan saat ini. Malah kamu akan berbuat negatif dengan kesehatan ini karena ada lingkungan yang mendukung antum untuk itu. Maka dengan kondisi itu indah. Nah, cuma kita tidak tahu. Makanya jangan suudzon kepada Allah. Sering kan kita lihat, kita dengarkan cerita ada orang udah mau berangkat, kemudian di cancel keberangkatan, naik mobilnya, naik pesawatnya, teriak-teriak, misuh, berbagai macam pisuan. Allah tidak adil. Kalau begini aku akan terlambat meeting di sana. Aku akan begini agar reputasi. Jarak dier. Dikabarkan bahwa pesawat Fulan bin Fulan meletus, diem. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata keterlambatan datang ini merupakan apa? Suatu anugerah. Terkadang kita nggak suka terhadap suatu perkara, tapi itu yang terbaik bagi kita. Maka jangan suudzon kepada Allah.
Siap. Betul, bagus. Nggih begitu. Antum baru begitu, Pak, udah dapat pahala. Meniatkan begitu sudah dapat pahala. Nggih. Ya Allah, nanti pokoknya kalau aku sembuh, aku akan tahajud sekian rakaat istiqomah ya Allah. Kalau sembuh aku pengen jalan kaki 4 bulan ya Allah. Lah itu baru niat aja. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Azam. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya yang tanpa niat. Tetapi itu baru niat. Nazar itu nanti ada ilzam, ada ketetapan menggunakan apa wallahi atau ada menggunakan nazar gitu. Contoh, misalkan ya Allah, misalkan ada Zaid dan Fatimah nikah lama nggak punya anak. Ya Allah, aku nazar kalau aku punya anak, aku akan nyembelih kambing sedekah lillahi ta'ala karena Engkau ya Allah. Janji dengan nazar. Nanti kalau dia punya anak, ya dia nyembelih kambing, jadi wajib bagi dia. Hukumnya wajib karena apa? Dia mewajibkan penyembelihan kambing dengan lahirnya anak. Ya enggak, itu masih enggak. Kalau demi Allah, kalau ada demi Allahnya itu masuk nanti. Demi Allah, pokoknya misalkan kalau aku begini aku akan berbuat begini, lah itu menjadi wajib. Ada demi Allahnya, nggih, atau ada kata nazar, nggih. Ingin sowan Rasul pada masih terus ngomong kalau saya punya anak saya ajak pondok kan. Nggih. Nggih. Dari pondokan, dari polisi gimana? Ini termasuk. Nggih. Itu termasuk memasukkan polisi anaknya ya begitu itu Pak. Masukkan polisi. Gini itu termasuk tidak menunaikan niatnya. Nggih. Atau kalau dia itu berjanji kepada seseorang, dia mengingkari janji. Selagi dia tidak mengatakan itu nazar atau itu demi Allah, itu masih belum nazar, belum wajib. Ya cuma ada sisi negatifnya karena dia mengingkari janjinya sendiri atau janjinya pada orang lain. Nah kalau orang itu bertanya kepada bapak, itu Pak, untuk apa nunaikan janji kamu yang dulu itu sudah, itu anak kamu suruh ikut ngaji itu loh, diamali sini lah, semua ya. Anak yang dibilang polisi tadi, bapaknya udah usaha memondokkan, tapi kemudian anaknya memang tidak mau, ya kan? Iya, terlepas, nggih. Jadi mungkin Pak Rito kok jadi polisi, wadah bapaknya usah payah. Nggih. Iya. Coba ditanya aja, walah Pak Pimbian wis tak daftarnya ya. Wis KTP, KK, pendaftaran, seragam tak bayar kabeh. Jebret. Balik. Enggak salah itu. Sing ngoten enggak salah. Dan nazar begitu termasuk salah satu cara untuk mempercepat terkabulnya doa. Nah, jadi kalau pengen untuk doa hajat kita tertunaikan, nazar aja Pak. Tetapi tentunya nazar yang memang iya. Nah, iya. Jadi kalau nazar, seandainya saya nazar, tapi nazar ini
sebelum saya tunaikan, saya meninggal. Iya. Anak saya mungkin tahu saya bapaknya nadar itu. Nanti kalau diteruskan anaknya bagaimana? Bisa. Nggih. Nggih, itu kewajiban orang tua yang bisa ditunaikan oleh anaknya, bisa. Ustaz, Nggih. saya nadar misalkan kalau anak saya begini saya akan potong sapi. Sebelum tertunaikan sudah saya tunaikan gimana? Itu jadi sedekah sunnah. Karena belum tertetapkan wajib bagi bapak. Jadi belum tertetapkan wajib bagi bapak. Contoh, misalkan Zaid, kalau kamu bisa membuatkan saya kamar yang seperti ini bentuknya, nanti kamu terkasih uang 10 juta. Kemudian Zaid baru garap setengah main, dia sakit. Zaid nih 10 juta. Kan belum jadi, nggak apa-apa udah. Belum wajib sebenarnya, cuma apa ini sunah ibadah, sedekah sunah jadinya. Nah, jadi kayak tadi itu. Jadi nazar itu kalau yang dinazarkan belum terjadi itu belum menjadi wajib. Kalau Bapak berbuat seperti yang dinazarkan itu enggak melaksanakan kewajiban, tetapi Bapak melaksanakan perkara sunnah. Misalkan saya cerita tadi. Nggih. Sebelum tercapai sudah saya tunaikan nazar. Kemudian ternyata memang tercapai dia. Itu apa? Ini contoh juga kita. Ada teman saya. Teman saya itu punya usaha. Jadi setiap dia mendirikan usaha di satu kabupaten, dia mencari pondok, kasih dulu uang itu. Tapi subhanallah berkah dia sebelum dapat hasil, dia udah sedekah itu jadi semua. Jadi dia sedekah sebelum ini operasional. Itu udah luar biasa itu. Jadi Allah datangkan dunia sama dia. Ikut juga dakwah. Dulu tinggal di sebelah saya. Setelah ini dibuat amal itu, itu luar biasa yang bisa dia. Iya, itu barokah ibadah sunat tadi itu. Tetapi menurut pandangan saya, yang saya pahami terkait dengan nazar, karena yang dinazarkan belum tercapai, ini bukan termasuk penunaian janji dia. Jadi janji dia belum tertunaikan. Ininya positif, ininya manfaat banget, bagus sekali ini. Wong tidak ada apa-apa aja sudah bagus. Tetapi ketika sudah nazar jebret, ya ini baru mulai itu loh, klik. Ini baru apa? Baru tertetapkan kewajiban untuk menunaikan nazarnya menyembelih sapi tadi itu. Jadi seperti ceritanya Pak Mustafa itu harus menyembelih sapi lagi ketika nazarnya tercapai. Iya. Kecuali begini, misalkan udah jelas udah klik kok. Misalkan udah jelas keterima, cuma belum dinobatkan, belum diresmikan, belum disahkan, tetapi sudah jelas. Oke Pak, klik, ya udah. Itu penunaian namanya. Itu penunaian. Tetapi kalau masih belum jadi, masih waduh gagal dan gagal lagi gitu. Contoh begini, ada orang nazar, kalau sampai ada orang nikah lama nggak punya anak, kalau aku punya anak aku akan nyembelih kambing. Sudah hamil, dia nyembelih kambing. Ini antum nyembelih kambing untuk apa? Melakukan nazar. Nazar kamu apa? Kalau punya anak, udah punya? Ya belum sih, berarti belum. Jadi hamil itu proses akan punya anak, hampir punya anak, gitu loh. Kalau sudah lahir, nyembelih, lah itu baru kewajiban nazar tertunaikan. Ya. Saya pernah dengar takdirnya Gus Yusuf. Jadi amalan itu kalau 100% dikerjakan karena Allah itu pahalanya 100%. Tapi kalau amalan misalnya puasa dikerjakan 50% karena Allah, yang 50% karena biar langsing, katanya ingat dulu pahalanya ya cuma 50%. Tapi kalau 70% karena Allah,
yang 30% karena yang lain itu berapa itu? Kok nggak paham itu mungkin bisa dijelaskan. Nggih itu. Rinciannya sampai sekian itu. Nggih ngeten. Oke. Jadi sebenarnya itu innamal a'malu binniyat ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu amalan itu hasilnya tergantung daripada niatnya. Nah terus sebagai ini materinya, ini materi tabliknya, gitu. Kemudian dalam penyampaian itu beliau menggunakan hikmah dan mau'idhah hasanah. Biar mudah difaham, dikasih persentase saja. Kula niki nggih pengen poso gen oleh ridhone Gusti Allah tapi yo gen karo diet barang. Oh berarti enggak murni. Ya memang emas 1 gram tapi enggak murni. Ya emas tapi enggak murni ya gitu loh Pak, untuk memudahkan. Itu untuk pengklasifikasiannya begitu biar kita bisa memahami, bisa tasawur, bisa menggambarkan kalau amal nggak ikhlas itu berarti ada campurannya itu begitu. Hakikat penerimaannya Allah Azza wa Jalla yang tahu nanti ya, gitu. Jadi jangan khawatir kalau jangan ikhlas insya Allah makbul. Kalau nggak ikhlas nggak apa-apa, teruskan, ulangi lagi Pak. Nanti kan Allah berikan keikhlasan. Oke, saya ingin teruskan ceritanya Pak Mustafa tadi. Jadi Imra'atu Imron, istrinya Imron, ibunya Maryam itu pernah nazar. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku ini bernazar kandunganku ini nanti akan muharrar, akan aku jadikan apa? Orang khidmatan Masjidil Aqsa. Pokoknya kemudian keluar Siti Maryam, walaisa zakaru kal unsa. Ini gimana ya Allah kok ternyata laki-laki? Apa perempuan bukan laki-laki? Ini kan biasanya nyapu masjid ataupun apa kan enggak bisa dari genden dari gimana? Tapi kakak kadung nazar walaupun enggak tertunaikan atau belum tertunaikan bahasanya gitu, tetap aja itu dikurung di masjid, dikondisikan ibadah kepada Allah. Ternyata dari Siti Maryam lahirlah Nabi Isa. Nah gitu. Makanya tadi kenapa kok Pak Mustafa cerita ini belum tertunaikan loh, tapi kok tahu-tahu udah jadi. Ya tadi itu. Jadi Hannah nazar kalau anaknya lahir mau dijadikan pegawai masjidnya Allah Azza wa Jalla, harapannya laki-laki tapi ternyata wanita. Kan belum tertunaikan ini. Belum apa? Belum tertunaikan, kepinginannya belum maksimal. Ya udahlah, tetap aja walaupun belum tetap aja. Tetap muharrar, tetap dibebaskan dari perkara dunia, tetap dijadikan ahli khidmatan masjid. Akhirnya apa? Barokahnya setelah itu lahir Nabi Isa. Begitu. Nah, kenapa tadi kok ini padahal belum tercapai loh, tapi kok sudah begitu ya? Karena sudah menunjukkan keikhlasan dia, kesungguh-sungguhan dia dalam bernazar. Oh, saya nggak tahu itu. Itu kan contoh tadi, itu beliau kan contoh. Oh dia. Kalau motong kambing gua amalin ya bos. Ambil berkah. Nggih, cekap nggih.
Semoga obrolan kita ini manfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.